Berikut kita akan berbincang dengan Ketua KNPI Kota Banjarmasin, Imam Satriajati. Selamat sore, Mas Imam. Selamat sore. Iya, baik. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan, dan hari ini kita akan berbicara mengenai vaksinasi untuk generasi muda, untuk generasi milenial. Kalau boleh tahu sebenarnya sejauh mana sih Mas Imam antusias para generasi muda saat ini dengan vaksinasi? Oke, terima kasih. Sebenarnya partisipasi anak muda yang saya lihat terutama di Banjarmasin atau pada umumnya di Kalsel itu sangat pedulilah terkait dengan penanganan COVID ini. Artinya sebelum dalam masa vaksinasi, anak muda itu sudah mulai terbiasa dengan 5M ya, artinya menjaga jarak, menggunakan masker, nah terus kemudian membatasi mobilitas dan lain-lainnya. Nah, artinya meskipun mereka kadang melakukan kegiatan atau apa, tetapi protokol kesehatan itu juga terjadi. Nah, di samping itu memang ada sebagian yang tidak melakukan protokol kesehatan itu, tapi alhamdulillahnya pemerintah melalui aparat penegak hukum yang terus melakukan upaya mengingatkan dan lain-lainnya, sehingga kesadaran ini mulai tumbuh menerus-menerus. Jadi kesadaran-kesadaran akan adanya cara penanganan COVID-19 ini muncul di kalangan anak muda, bahkan sampai sekarang hari ini terbukti dalam gebyar vaksin ya, yang diadakan oleh pemerintah kota beserta jajaran Polri dan TNI, itu sangat luar biasa antusiasnya ketika dibuka untuk umum. Baik, nah cuman sekarang kita sudah melihat peningkatan kasus COVID-19, nah itu bagaimana tanggapan Mas Imam? Kalau peningkatan kasus itu kan di luar daripada daerah Banjarmasin ya. Kalau saya melihat ada dua faktor, yang pertama adalah faktor dari masyarakatnya itu yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, terus pola hidup yang sehat dan lainnya. Kedua, mungkin faktor dari 3T yang tidak dilakukan atau abai lah atau lambat, yaitu testing, tracing, dan treatment. Nah, itu yang diupayakan oleh pemerintah ya. Di daerah-daerah yang melonjak ini sepertinya menurut saya perlu dievaluasi terkait dengan hal itu, baik dalam masyarakatnya dan beserta pemerintahnya. Nah, kalau saya ambil contoh, Banjarmasin mungkin bisa jadi contoh untuk daerah yang lain. Artinya kesadaran masyarakatnya tumbuh tidak hanya sekedar anak muda, dan anak muda saling mengingatkan dan turut serta, baik organisasi mensosialisasikan adanya protokol kesehatan, dan pentingnya kita ini untuk melakukan pencegahan. Di samping itu, pemerintah kota, TNI, dan Polri melakukan upaya pendisiplinan, sehingga ini muncul tumbuh. Dan dia melakukan tracing, testing, dan treatment. Nah, keberhasilan dari pemerintah kota Banjarmasin beserta jajaran lainnya ini lah yang membuat menurut saya bisa dijadikan contoh. Berarti menurut Mas Imam bahwa 3T yang sudah dilakukan oleh kota Banjarmasin ini sudah maksimal dan ideal seperti itu? Iya, Banjarmasin sangat ideal dan luar biasa, apalagi saya kadang malam saya lihat ada patroli dari pihak kepolisian atau pihak TNI yang menegur ketika ada kerumunan, dan pembatasan-pembatasan ini juga menurut saya sangat efektif. Dan tetapi pembatasan ini juga tidak terlalu berdampak secara ekonomi. Artinya perdagangan tetap berjalan. Dengan adanya era digitalisasi ini juga memberikan solusi terkait dengan masalah pandemi ini. Artinya PPKM mikro terjadi tetapi tidak terlalu mendampakkan secara ekonomi. Nah, dan pola-pola yang dilakukan pemerintah untuk kontrol juga telah berjalan lancar, sukses. Makanya tidak ada kelonjakan kasus yang luar biasa untuk Banjarmasin. Yang signifikan ya, gitu betul. Ya. Baik, sebenarnya apakah menurut Mas Imam vaksinasi ini juga salah satu solusi yang bisa kita bilang sangat layak untuk terus diperjuangkan begitu? Iya, vaksinasi ini kan sebenarnya adalah ikhtiar bersama pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan kasus COVID-19 dengan cara membentuk herd immunity. Herd immunity. Dan dengan target 181 juta vaksin yang memang diutamakan itu untuk lansia, terus kemudian baru sekarang ke tahap yang umum. Nah, ini sekarang dalam tahap umum. Menurut saya ini sangat langkah yang strategis
dan kita sebagai masyarakat sudah sewajarnya sami'na wa ta'na terhadap pemerintah kita ikuti, kita laksanakan, kita dukung, dan apa yang menurut kita kurang segera kita evaluasi. Jangan sampai di masa pandemi ini kita masih dengan kerja-kerja biasa. Artinya harus ada dengan kerja yang ekstra, terus disiplin, karena ini adalah kemaslahatan untuk semua. Mungkin tentunya dengan kreativitas, ya, jika sebagai pelaku usaha seperti itu ya. Ya, betul. Nah, sekarang baik, berarti memang vaksin ini sangat penting, dan tapi kan masih ada, Mas Imam, yang dan tidak jarang juga mungkin tadi juga disebutkan bahwa ada juga yang anak-anak muda yang masih ngapain sih vaksin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ekonomi juga, karena biasanya seperti itu kan ya. Apakah ada manfaatnya gitu untuk perekonomian sendiri jika kita menggalakkan vaksin? Oke. Jadi saya sedikit historis. Sebuah negara atau daerah itu akan hancur dengan dua alasan, yaitu alasan politis dan ekonomi. Memang kita tidak dalam keadaan masalah ekonomi untuk dari Banjarmasin, tetapi apabila kita dalam kelumpuhan karena masalah kesehatan, maka ekonomi akan hancur. Hancurnya ekonomi akan menjadi hancurnya daerah. Ini sangat berdampak sekali. Oleh karena itu menurut saya, ikhtiar kita dalam vaksinasi ini, dalam membangun herd immunity ini, tidak boleh disepelekan. Apalagi orang tidak mendukung vaksinasi, itu semua hoax semata. Saya masih heran dan bingung mengapa masih ada orang yang tidak mempercayai tentang vaksinasi ini, bahkan ada yang bilang konspirasi. Saya menganjurkan ya kepada seluruh teman-teman anak muda, jangan lagi mengabaikan segala protokol kesehatan, dukung vaksinasi, ajak orang tua, orang sekitar, kita lindungi bersama dengan cara bervaksinasi bersama-sama, kita ajak semua, dan kita sendiri juga melindungi ekonomi kita. Makanya pemulihan ekonomi ini tidak akan juga tercapai kalau kita sendiri tidak dapat mengatasi masalah COVID-19-nya ini. Oleh karena itu kesinambungan ini yang menurut saya harus dipahami. Jangan melihat karena hari ini ekonomi kita masih gini-gini. Kalau Bali mungkin sudah terasa, Bali sangat terasa, Jakarta sangat terasa, ya di daerah lain terasa. Jangan sampai Banjarmasin menganggap ekonominya sudah masih aman-aman aja lalu mengabaikan protokol kesehatan. Jangan sampai. Karena daerah-daerah lain sudah ada contohnya. Jadi saya harap tetap disiplin, tetap melakukan upaya pendukung pemerintah untuk program vaksinasi ini. Biasanya bagaimana Mas Imam mungkin dalam arti membujuk gitu orang-orang yang masih berpandangan negatif mungkin dengan vaksin? Oke. Bagi saya begini, kematian akibat COVID-19 ini adalah nyata, dan saya hanya menyampaikan kalian mendukung program-program ini bukan untuk kalian lah, untuk melindungi lingkungan sekitar. Mungkin anak muda, dia kebanyakan mungkin OTG, tapi itu bisa menularkan orang-orang di sekitar rumahnya. Dalam rangka melindungi itu, maka menurut saya, mari kita melindungi keluarga kita sama-sama, dengan cara kita mengikuti protokol. Jangan sampai kita tidak disiplin atau menyepelekan. Makanya kalau memang hal ini tetap juga tanpa ada kesadaran, menurut saya ada upaya paksa dari aparat yang mungkin harus bisa dilakukan. Karena ini masalah bersama, kalau memang orang tidak bisa didisiplinkan atau tetap mengabaikan, saya rasa aparat penegak hukum lah yang harus turut serta untuk terlibat dalam permasalahan ini agar menegur atau pendisiplinan agar dia menjadi orang yang peduli. Berarti ke depan apakah ada kemungkinan akan ada mungkin berupa peraturan mungkin untuk memastikan bahwa setiap orang harus melakukan vaksinasi? Kalau vaksinasi sendiri untuk mewajibkan, menurut saya aturan itu masih belum ada ya. Tapi boleh? Apakah boleh? Ya itu mungkin akan bertentangan dengan hak asasi manusia sendiri kalau kemudian memaksa. Tetapi, saya tahu Mas Imam kan orang hukum ya, iya, nah itu seperti apa? Kalau menurut saya sih, setahu saya memang ada aturan, memang
wajib untuk bervaksin. Tetapi menurut saya ketika nanti ada sebuah pelanggaran sanksi terhadap orang yang tidak bervaksin, menurut saya ini masih dalam perdebatan. Oleh karena itu menurut saya orang-orang ini yang terpenting itu yang diwajibkan itu adalah dalam protokol kesehatannya. Tapi vaksin kita tetap rekomendasikan dan usulkan untuk tetap melakukan upaya. Kalau bicara kewajiban saya masih belum berani jawab ya. Mungkin masuk dalam peraturan mana begitu seandainya melakukan nantinya mungkin sampai ada mungkin orang-orang berandai-andai mungkin bukan berandai-andai sampai berpikir bahwa bisa jadi nanti misalkan untuk melakukan penerbangan harus sudah vaksin, bagi yang belum tidak boleh misalkan. Apakah ada sudah perbincangan seperti itu? Kalau seperti itu sangat tidak ada, belum ada, cuman yang jelas itu akan menjadi perkara begini. Kalau mau mewajibkan vaksin itu, apakah pemerintah sendiri juga sudah melakukan distribusi vaksin itu menyerata? Sehingga kalau ketika kita membuat aturan yang mutlak, ya, absolut seperti itu, nanti akan jadi problem. Bagaimana upaya pemerintah? Apakah sudah atau belum? Kalau ternyata upaya dan distribusinya ini belum merata, belum terrealisasi penuh, tapi kita sudah menggunakan aturan yang absolut itu, maka menurut saya ini artinya aturan yang akan membunuh sendiri. Jadi harapan saya lebih ke kesimpulan ya mungkin. Vaksinasi tidak akan sukses tanpa seluruh elemen, baik elemen masyarakat, pemerintah kota atau pemerintah daerah, penyelenggara daerah melalui SKPD-nya, Dinkes, beserta para perawatnya, vaksinatornya, TNI, Polri, bekerja sama baik masyarakat, elemen swasta. Yang saya ambil contoh kayak DM kemarin ikut juga membantu, terus para organisasi ikut gotong royong, mendukung, baik dari segi apa yang dia bisa lakukan. Makanya saya sudah berbicara juga dengan salah satu pimpinan Polresta, dan beserta TNI dan Pak Wali. Saya sudah komunikasi juga dengan gedung KNPI. KNPI akan melakukan memberikan tempat ya, fasilitas untuk dilakukan vaksinasi. Nah, jadi menurut saya kolaborasi ini harus terus dijalankan untuk mendorong mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Berarti nanti KNPI akan bekerja sama mungkin seperti itu ya, berkolaborasi untuk menyediakan tempat dan kemudian nanti pemerintah yang akan mempersiapkan vaksinnya seperti itu. Artinya begini, tidak akan bisa sukses ini tanpa bantuan semua elemen. Baik kita, masyarakat, organisasi, KNPI, swasta, dan lainnya. Itu harus saling bahu-bahu, gotong meroyong, sehingga bisa melakukan edukasi yang tadi mengabaikan, dan bisa melakukan vaksinasi. Bahkan kalau bisa kita jangan lagi berpatokan target. Lakukan, ada barang berapa vaksinnya, langsung vaksinkan. Jangan terlalu ada birokrasi yang menghambat adanya vaksinasi ini, atau nanti harus lansia dulu atau jangan. Kalau bisa langsung cepat-cepatnya, selagi hegemoni orang untuk bervaksin ini sangat luar biasa. Terkait vaksinasi dengan kaum milenial ini sekarang, apakah ini memang sudah langkah yang tepat menurut Ustaz Imam? Maksudnya apakah kemarin kita ini kan bahwa lansia begitu ya harus vaksin, dan sekarang sepertinya mulai disasar kaum milenial ini. Sebenarnya seberapa efektif menurut Mas Imam nanti seandainya kita sekarang mulai menyasar kaum milenial untuk bervaksin? Kalau saya sih sedikit pendekatan epidemiologi. Mengapa ke milenial, setelah ini ke milenial? Karena anak-anak milenial ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Nah, memiliki mobilitas tinggi ini sangat rentan sekali dengan penyebaran COVID-19. Dan ini salah satu faktor yang ditemukan di daerah Bangkalan. Anak-anak muda inilah yang bantu untuk menyebarkan. Nah, oleh karenanya dengan adanya milenial ini lebih cepat untuk penanganan ini agar tidak tersebar. Terlebih lagi mereka juga nanti mudah-mudahan bisa tatap muka, kuliah, dan kerja. Karena mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Berarti pertama karena memang kondisi mereka sendiri yang mereka harus mobilitas. Ya, karena mobilitas, dan kedua karena mobilitas inilah yang penyebaran COVID itu kadang-kadang lebih banyak ke orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Oleh karenanya anak milenial diberikan vaksin. Nah, ini salah satu juga untuk mencegah tersebarnya COVID-19. Oke, baik.
Terakhir, Mas Imam, mungkin ada yang ingin disampaikan khusus dari KNPI Kota Banjarmasin kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. Oke, saya mungkin menyarankan kepada seluruh masyarakat beserta atau mungkin organisasi kepemudaan yang lainnya turut serta membantu program vaksinasi ini dalam membentuk herd immunity, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, jajaran TNI dan Polri, kerahkan apa yang bisa kita lakukan, upayakan apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan kita bersama, kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan langkah dan ikhtiar kita semua ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan permasalahan bangsa kita ini bisa terselesaikan. Baik, terima kasih Mas Imam atas kehadirannya di studio TVRI Kalimantan Selatan dan semoga kolaborasinya tadi ya untuk melaksanakan vaksinasi berjalan lancar dan berkah. Baik, semoga sehat selalu Mas Imam. Sama. Baik, saudara, kita akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.